Halo semua, selamat datang kembali di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan informasi terbaru seputar pengumuman kelulusan P3K pada tahap kedua. Jadi pengumuman kelulusan tahap kedua ini dipastikan akan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan diikuti sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Tapi sebelum kita membahas hal itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe jika rekan-rekan ingin terus mendapatkan informasi terbaru, perkembangan terkini, kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pemerintah melalui Panselnas Seleksi CSN atau BKN telah menetapkan jadwal pengumuman seleksi P3K tahap kedua yang tadinya diagendakan dan dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni hingga dengan tanggal 25 Juni tahun 2024. Tahapan pengumuman ini juga akan mempengaruhi seluruh rangkaian proses dan tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K, termasuk juga pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, beberapa instansi, bahkan hampir seluruh instansi yang ada di Indonesia, pemerintah daerah, sampai dengan saat ini juga belum mengumumkan pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Salah satunya adalah pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram telah memastikan bahwa pengumuman kelulusan P3K tahap kedua ini akan mundur dari tadinya dijadwalkan 16 Juni hingga dengan 25 Juni, namun akan mundur menjadi 30 Juni tahun 2025. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Kota Mataram ini menyebutkan bahwa sedianya pengumuman hasil tes tersebut dijadwalkan antara tanggal 16 sampai dengan 25 Juni 2025, namun sekarang mundur menjadi tanggal 30 Juni tahun 2025. Hal ini juga rekan-rekan sekalian sekaligus menjawab jika memang rekan-rekan saat ini belum mendapatkan pengumuman dari instansi masing-masing atau dari pemerintah daerah masing-masing, silakan secara berkala bisa mengecek di akun SSCSN rekan-rekan sekalian atau di portal informasi website informasi masing-masing pemerintah daerah, karena memang jadwalnya itu masih fleksibel, bisa saja akan diundur oleh Panselnas. Nah, informasi ini telah diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lombok, itu sesuai dengan informasi terakhir yang diterima dari pemerintah pusat. Ia juga mengaku tidak mengetahui apa alasan pengunduran jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap kedua di daerahnya. Nah, berdasarkan data BKPSDM Kota Mataram sendiri pada tahun ini terdapat sisa formasi 30 formasi yang akan diperebutkan oleh 1872 pelamar P3K. Jadi dari 1800 hanya akan memperebutkan 30 formasi. Nah, kondisi ini bisa saja mungkin hampir sama di daerah rekan-rekan sekalian. Nah, jika ingin mengetahui apakah masih tersedia formasi, silakan berkoordinasi dengan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masing-masing. Karena yang mengetahui apakah masih ada tersisa formasi hanya kantor BKD, ya, Bantor Kepegawaian. Nah, untuk Kota Lombok sendiri, Kota Mataram sendiri itu hanya tersisa 30 formasi. Nah, 30 formasi ini yang akan diperebutkan oleh 1872 pelamar P3K tahap kedua. Sebanyak 30 formasi itu sudah termasuk seluruh formasi guru, kesehatan, dan tenaga teknis. Pengumuman seleksi ini sendiri akan dilakukan oleh Panselnas, dan jika sudah ada draft dari Panselnas, maka semua kabupaten kota juga diminta untuk menampilkan pengumuman tersebut. Jadi pemerintah daerah hanya menunggu draft pengumuman yang akan diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas Seleksi CSN 2025 ini. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Satu lagi yang ingin saya tambahkan, tentu dengan diundurkannya
pengumuman seleksi P3K ini akan berpengaruh kepada tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Oleh karena memang P3K paruh waktu itu baru bisa dilakukan setelah tahapan pengumuman seleksi P3K tahap kedua dan optimalisasi P3K selesai dilakukan. Demikian rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.